Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AXA, kami akan menjelaskan sedikit tentang e-commerce. Tahukah teman-teman apa itu e-commerce? Di zaman sekarang kita tidak perlu berbelanja langsung ke tempatnya ataupun bertatap muka. Tetapi di zaman sekarang kita bisa berbelanja melalui situs online seperti Shopee, Microsoft, dan lain-lainnya. E-commerce adalah jual beli barang atau jasa atau transmisi dana yang melalui jaringan elektronik. E-commerce dapat dibagi ke dalam 7 kategori, di mana kategori pertama yaitu adalah B2B atau business to business, B2C atau business to customer, dan C2C atau customer to customer, dan C2B di mana customer itu menjualkan bisnisnya kepada bisnismen, dan B2A atau B2G atau di mana bisnis menjual produknya kepada government atau outsourcing, dan C2G di mana customer itu menjual produknya kepada government atau pemerintah. Untuk kategori yang pertama itu terdapat B2B atau business to business, di mana perusahaan menjualkan barangnya kepada perusahaan lain. Contohnya itu seperti indotrading.com yang memiliki platform tersendiri yang menyasar untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk kategori kedua yaitu adalah business to consumer. Seperti halnya toko retail, business to consumer ini adalah perusahaan menjual langsung barangnya itu ke konsumen. Dan selanjutnya itu adalah kategori ketiga, di mana konsumen itu menjual produknya ke bisnis, seperti halnya iStock Foto. Selanjutnya yaitu adalah C2B atau consumer to business, di mana hal yang simpelnya di sini adalah para content creator, di mana personal itu menawarkan keahliannya untuk menampilkan produknya itu pada bisnis tersebut, seperti Twitch, YouTuber, dan platform lainnya. Selanjutnya itu adalah consumer to consumer. Biasanya pada proses ini atau pada kategori ini, proses transaksi dilakukan melalui perantara pihak ketiga, seperti halnya pada Tokopedia, di mana penjual itu bebas mengupload barang dagangannya untuk mendapatkan penjual. Pada kategori B2A atau business to administration, kategori ini mencakup segala transaksi di mana para pebisnis atau lembaga perusahaan menjalankan atau melakukan transaksi kepada bagian administrasi. Contohnya itu adalah seperti BPJS Kesehatan dan perpajakan. Selanjutnya itu adalah C2A atau C2G, yang artinya itu adalah customer ke administrasi atau ke pemerintahan. Pada kategori ini punya adalah e-filing, di mana para wajib pajak melakukan atau menginput datanya secara mandiri ke website pajak. Dan untuk kategori terakhir itu adalah online to offline atau O2O. Pada kategori ini biasanya toko online atau retailer online akan menjual barangnya kepada retailer offline yang akan didistribusi secara offline. Contoh untuk kategori ini adalah seperti Gojek, Grab, Airi, dan Red Doors, di mana para pelaku bisnis melakukan order secara online namun bertemu secara offline.
Nah, bagaimana kita sebagai generasi milenial untuk memanfaatkan ataupun memulai bisnis online? Mari sama-sama kita mendengarkan penjabaran dari narasumber kami yang telah mulai bisnis online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna. Kegiatan saya itu sebagai mahasiswa dan kegiatan sampingan saya sebagai pebisnis online. Jadi alasan saya kenapa sih saya berkeinginan di dunia online, karena bisnis online itu adalah bisnis yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat ketika ia sedang di rumah, keluar rumah, ataupun di mana dia langsung bisa memesannya kapan saja yang dia sempat. Jadi produk-produk yang saya jual itu ya produknya itu pertama ada pakaian, lalu lama-lama itu berkembang menjadi peralatan-peralatan yang konsumen inginkan. Contohnya itu seperti sepatu, tas, kosmetik. Jadi kalau untuk modal awal saya itu, saya modalnya itu 200.000, hasil saya menabung, dan lama-lama itu berkembang menjadi jutaan. Karena berkat promosi dari media sosial, contohnya seperti Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Nah, saya tuh promosi di situ, jadi usaha saya tuh banyak dikenal orang. Jadi kesan dan kesannya untuk pengusaha yang baru mulai bisnis online itu, kalian harus bisa melihat kondisi keperluan konsumen gitu. Jadi keperluan konsumennya itu apa gitu. Terus lalu cara yang kedua itu bagaimana kalian mempromosikannya. Jadi kan itu harus pandai-pandai memilih ataupun menjual barang-barang kalian tuh dengan promosi-promosi yang bagus. Contohnya itu seperti di Instagram, Shopee, Facebook, dan media sosial lainnya agar produk kalian itu terkenal. Nah, bagaimana teman-teman setelah mendengarkan penjelasan dan pengalaman dari Trisna barusan? Dia sebagai mahasiswa dan juga melakukan bisnis online. Bermanfaat kan? Bermanfaat bukan? Jadi, kita sebagai generasi milenial harus berusaha untuk meluangkan waktu luang kita pada sesuatu yang bermanfaat dan menghasilkan. Salah satunya adalah dengan memulai bisnis online. Saya, Dio Fayat, mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.